kapan jadwal rapat, kapan jadwal agenda, walaupun memang harus ada beberapa yang dikorbankan. Misalnya kalau misalnya ada yang sesuatu yang nggak begitu prioritas, nah jadi saya punya pasti ada bentrok. Nggak mungkin teman-teman berorganisasi nggak ada bentrok tentang masalah akademik, organisasi, dan juga lain halnya. Pasti ada bentrok. Nah, di situ kita mengatur bagaimana yang di antara beberapa agenda yang bentrok itu, misalnya 3 agenda yang bentrok, dibuat kategori 1. Kategori 1 itu penting mendesak. Oh, ini penting atau mendesak nggak? Kategori 2-nya itu nggak penting tapi mendesak. Penting mendesak ini misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya ada sebuah agenda, kalau kita nggak datang, agendanya gagal. Itu kan penting ya, mendesak. Atau misalnya ada sebuah ujian yang kalau kita nggak datang, IPK kita E, nilai kita tuh E. Nah, itu penting mendesak tuh ya. Tapi kalau misalnya kita ada yang nggak penting tapi mendesak, misalnya kayak apa ya? Nggak penting tapi mendesak. Ada teman mau ngajak kita nongkrong hari ini juga, saat ini juga, kan mendesak dia, tapi nggak penting gitu. Jadi kedua nggak penting tapi mendesak. Yang ketiga penting nggak mendesak. Misalnya tugas yang harus diselesaikan, penting tugas kuliah, tapi nggak harus hari ini juga dikumpulin, 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu kan. Ya, berarti nggak mendesak berarti ya. Yang keempat nggak penting nggak mendesak, misalnya kayak bro 2 hari lagi kita turnamen PES yuk gitu kan, nggak penting nggak mendesak ya udah. Jadi saya apa ya, dikategorikan dulu. Habis saya kategorikan, yang penting mendesak ini diutamakan, diprioritaskan, kayak gitu. Pasti ada ini bentrok. Bahkan dulu waktu itu pernah masuk kuliah sebentar ya, dan kuliah itu kan sekitar 1,5 jam 2 jam gitu ya, 3 SKS itu kan. Masuk kuliah 1 jam, keluar sebentar ngasih sambutan di sebuah agenda, balik lagi kuliah lagi gitu. Izin sebentar Pak, keluar kan, keluar sebentar, agak sekitar 15 menit kalau nggak salah saya keluar, ngisi sambutannya cuma sekitar 5 menit atau 6 menit, balik lagi ke kampus, ke ruang kelas lagi. Pernah seperti itu bahkan kan waktu itu, saking padatnya agenda. Tapi intinya apa? Pastikan di setiap agenda yang kita jalani kita itu maksimal di situ, sehingga kita nggak perlu mengulang lagi di waktu yang lain. Misal pas kuliah kita maksimal waktu di situ kan. Jadi apa yang kita dapatkan di kuliah itu udah dapat di otak kita. Jadi kita nggak perlu belajar lagi untuk dapatkan ujian besok gitu. Perlu sih belajar itu kan cuma untuk mengingat-ingat lagi aja. Jangan sampai pas kuliah kita malah mikirin organisasi, pas kuliah malah mikirin si dia gitu ya, pas kuliah malah mikirin siapapun gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus pas apa lagi ya? Pas lagi organisasi, pas lagi rapat, pastikan waktu kita, otak kita, hati kita semuanya pas lagi di rapat itu gitu. Pas lagi ibadah, hati kita, otak kita pas ibadah itu. Jangan kebalik-balik gitu. Pas ibadah mikirin kuliah, pas kuliah mikirin organisasi, pas organisasi mikirin ibadah gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Intinya tadi kategorikan waktunya itu, kedua totalitas dalam menjalankan waktu. Intinya itu aja sih. Dalam manajemen waktu itu. Makanya saya tuh kan semester 2 tuh sangat sibuk sekali waktu itu ya, semester 2 itu kan. Tapi alhamdulillah makro tuh bagus, jadi diminta sama Bu Sos tuh untuk apa ya? Untuk jadi asisten dosen ketika itu kan. Asisten dosen FE. Sebentar, baterainya habis. Gitu ya. Paham ya? Paham Firdaus? Alhamdulillah Bang. Baik, di sini selanjutnya ada pertanyaan lain? Teman-teman apabila ingin bertanya mungkin disebutkan dan pertanyaan akan dilanjutkan. Kok nggak itu? Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ana ingin bertanya terkait tentang tadi kan ada dibahas kepemimpinan tuh Bang. Nah, jadi kan tadi kalau nggak salah Anda dengar sedikit, pemimpin tuh kalau bisa harus kuat gitu kan Bang. Nah misal Bang, ini mungkin kalau ruang lingkupnya mungkin dari masih organisasi lah Bang, bukan
untuk kayak bekerja bukan untuk bekerja nanti Bang, masih dalam organisasi. Biasa kan dalam organisasi itu pasti ada pemimpin yang dipilih dalam kondisi tertentu Bang, kayak mungkin tujuannya tuh baik karena ingin memberikan pengalaman Bang, tapi karena kita nggak tahu, masih belum tahu apa-apa gitu kan, mentalnya juga belum terlatih, jadi terkadang mau memulai sesuatunya itu sulit gitu Bang. Jadi apa yang bagusnya yang dilakukan gitu Bang. Kadang juga karena mentalnya lemah gitu kan, jadi bawaannya tuh nggak bisa, bawaannya tuh langsung ngedown gitu Bang, gitu. Oke. Cukup Diva? Ya kurang lebih seperti itu Bang. Langsung jawab Chandra? Cahaya? Bang. Langsung ya. Kita belajar dari sirah Nabi ya. Sirah Nabi. Jadi kalau teman-teman baca sirah Nabawiyah dan juga sirah para sahabat, sirah ini sejarah ya. Sejarah para sahabat, sejarah para nabi. Itu sangat banyak ilmu kepemimpinan teman-teman dapat. Dan juga sangat banyak cara melatih orang untuk jadi pemimpin. Jadi saya ini orang SDM ya, orang apa namanya itu ya. Sejak awal ditaruh kaderisasi gitu. Dari asrama saya PSDM, di LK saya PSDM, SDI ya. Di BEM saya PSDM, di beberapa organisasi saya PSDM, dan sampai pembina asrama. Saya ini pembina asrama dulu di UNAN 2 tahun. Itu kan SDM juga gitu. Jadi saya sangat mempelajari bagaimana cara membentuk orang menjadi pemimpin. Salah satunya juga dari sejarah sirah Nabawiyah. Dari sirah Nabawiyah. Bagaimana cara Nabi Muhammad membentuk para sahabatnya yang ketika itu terbelakang dibandingkan Persia di peradaban terakhir, dan Romawi, peradaban di barat ya, di barat Romawi dan di timur Persia. Kan Mekah itu dan Madinah itu kan diapit oleh dua peradaban besar. Bagaimana cara Nabi membentuk pemimpin sehingga ketika zaman Umar bisa menguasai 2/3 dunia. Ternyata Nabi itu sangat luar biasa bagaimana cara mengatur pemimpin. Salah satunya adalah diberikan pengalaman kepada anak-anak muda. Ya, diberikan pengalaman kepada anak-anak muda. Jadi seperti kata Umar bin Khattab ya, ketika saya menemukan masalah-masalah besar, yang pertama kali saya temui adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu punya energi yang besar, semangat yang kuat, jatuh pun nggak masalah gitu, gagal pun ya masa bodoh gitu. Mereka punya banyak energi untuk bisa gagal gitu. Itu anak muda. Jadi Nabi itu pernah menunjuk dalam sebuah perang, ditunjuk adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu pernah jadi anak angkatnya Nabi, tapi karena nggak boleh sama Allah, nggak jadi anak angkat Nabi. Nah, jadi Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usamah bin Zaid, umurnya masih 18 tahun ketika itu. Disuruh mimpin perang. Mimpin perang loh ya. Bukan mimpin panitia. Panitia itu ya butiran debu lah menurut itu kan. Ini mimpin perang. Pertarungannya itu nyawa gitu ya. Yang dipimpin siapa aja? Ada Umar bin Khattab yang ketika itu umurnya sudah sekitar 40-an lah. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang umurnya sudah sekitar 50-an. Ada beberapa sahabat-sahabat utama lainnya gitu. Umur 18 tahun mimpin sahabat-sahabat utama gitu kan. Pasti deg-degan gitu ya. Tapi gitulah cara Nabi melakukan kaderisasi. Dia berikan kesempatan orang itu untuk memimpin. Nah, ketika kita memimpin, kita punya proses belajar. Itulah mengapa kita sebelum saya dulu bikin tulisan di blog saya itu mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu penting. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu penting. Masalah dipilih nggak dipilih itu urusan lain. Misal teman-teman ini sebenarnya sudah sangat siap jadi ketua gitu kan, di ketua LK. Tapi teman-teman nggak dipilih, itu urusan lain. Itu urusan musyawarah, bukan urusan kita. Tapi kita sudah siap menjadi pemimpin karena kita memang sudah diamanahkan Allah menjadi khalifah di muka bumi. Makanya persiapan pemimpin itu sebenarnya apa? Apa aja sih skill yang dibutuhkan para pemimpin? Skill komunikasi, skill membaca situasi, skill membaca kemampuan orang. Misal, oh ini kayaknya si Diva ini
hebat di A, B, C, dan D. Ditaruh ke sini. Amanahkan ke sini. Si Firdaus nih bagus di C, D, dan E. Diamanahkan ke sini. Kayak gitu. Maupun bacaan orang itu. Itu butuh pertama ilmu dulu, baca-baca buku. Saya ini alhamdulillah ketika di kampus sejak tahun 1 emang sudah sangat membiasakan diri baca buku gitu. Ketika wisuda alhamdulillah sudah ratusan buku lah udah saya habiskan gitu kan. Ilmu itu penting. Jadi gimana cara memimpin kalau nggak punya ilmu? Ilmu itu nggak sesuai dengan keadaan lapangan. Emang iya sih nggak sesuai dengan keadaan lapangan, tapi kan kalau kita punya ilmu, kita punya basis berpikir. Pertama. Kedua ya berdasarkan pengalaman. Alhamdulillah saya punya senior yang suka sekali menjorokkan saya dalam sebuah pengalaman gitu ya. Apa ya? Kalau kata senior tuh, kita tuh harus siap dididik dan didadak. Mungkin pertama, baru agenda besok ya. Atau agenda nanti jam 9. Jam 7 kayak telepon. Assalamualaikum akhi, antum jadi moderator nanti ya jam 7. Hah? Jam 9? 2 jam lagi jadi moderator gitu kan ya. Kan hal yang mengejutkan gitu ya. Ini saya sejak SMA sudah digituin sama senior-senior saya gitu kan. Terus dikasih amanah yang sifatnya mulai dari yang kecil-kecil gitu. Misalnya, itu makanya bagusnya pemimpin. Misalnya Embra nih kan, ketua LK. Kasih amanah mulai kecil. Misalnya, mulai dari ngomongin materi. Kan masalah kecil tuh. Terus, persiapkan kelengkapan. Dan menaikkan, terus memobilisasi peserta biar rapi dan sebagainya. Dikasih amanah mulai dari yang kecil sampai yang besar. Rasulullah sebelum mengasih Usama mimpin perang sudah dikasih amanah-amanah kecil-kecil untuk Usama itu. Jadi seperti itu, dikasih amanah kecil-kecil ini bagus selesai. Jadi orang itu langsung siap. Tapi kalau bagaimana caranya kalau misalnya kita langsung dikasih amanah besar gitu ya Diva ya. Kadang-kadang belum siap dan sebagainya. Itulah mental kita dilatih. Pastikan ya, ini tips sukses dimanapun ya. Kalau kita dikasih apapun, pastikan kita dalam bisnis, dalam kerjaan, pasca kampus ya, dalam apapun namanya, kalau kita dapat peluang jangan sampai kita melepaskannya. Karena kadang peluang itu nggak datang berulang kali gitu. Jadi setiap ada opportunity itu ya, kesempatan, jangan kita hilangkan. Misalnya, ketika itu saya diminta, kan waktu saya ditunjuk jadi asdos itu saya juga merasa belum siap waktu itu semester 5 sih. Semester 5 gitu. Tapi ya menurut saya ini kesempatan saya gitu. Udah lanjut gitu kan. Atau misalnya ketika saya diminta jadi ketua itu saya masih belum siap, tapi ini kesempatan untuk mendapatkan kemampuan yang penting dalam mimpi saya gitu. Akhirnya diambil, diterima, dijalankan. Itu bedanya kita menjalankan memaksimalkan kesempatan juga dibandingkan dengan ambisius ya. Beda sama ambisius kan. Orang ambisius itu kan gimana cara dapat, pas dapat nggak tahu ngomong ngapain. Ya kan? Intinya ketika kita dapat kesempatan jangan pernah sia-siakan. Nah, pas dapat gimana, Bang? Ini bingung, Bang. Itu gunanya kita punya senior. Itu punya DPP, Dewan Pembina Pengurus. Dewan Penasihat Pengurus. Punya DPP. Itu punya senior. Kalau mau jadi orang hebat harus punya mentor. Ya, ini menurut saya ya. Kalau mau jadi orang hebat tuh harus punya mentor. Kenapa? Mentor itu yang akan membimbing kita. Misalnya kita bingung dalam suatu hal, kita tanya ke mentor kita. Bang, kok kita punya masalah ini kayak gimana? Coba antum gini-giniin A, B, C, dan D. Kita jalanin nasihatnya dia itu. Jadi jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti meminta nasihat kepada orang lain. Minta masukan. Yang ketiga, jangan takut dikritik. Walaupun kritik itu keras. Ya, walaupun kritik itu keras. Mesti kritiknya itu, lu masa nggak becus banget gitu aja, saya nggak bisa. Oke, sorry, maaf. Mau baikin lagi. Ya, santai aja gitu. Misalnya, kadang kita jangan terlalu baper dalam berorganisasi gitu ya. Kalau kita terlalu baper, kita nggak berkembang. Apalagi misalnya kok teman-teman ketemu teman-teman orang yang ngomongnya suka belak-belakan gitu ya, suka to the point. Kadang-kadang kita suka baper ya, kok ngomongin gitu sih. Jadi ilmu baper ini jangan terlalu dirasakan lah sama kita. Jam segini.
Paham, Tifa? Jadi intinya lihat dari sahabat, nah sejarah sahabat itu pernah dikasih memimpin secara dadakan oleh Rasulullah SAW. Kedua, siapkan diri kita sebelum dikasih amanah itu jadi pemimpin. Makanya sukses itu kan kesempatan bertemu dengan kapabilitas. Opportunity plus capability. Ya. Kesempatan ketemu kapabilitas. Teman-teman dapat, oh ini saya punya uang 100 juta, 1 miliar. Ya jangan kebanyakan. Saya punya uang 300 juta. Bikin bisnis dalam waktu 1 bulan. Nah, terus kita bingung, oh kok nggak punya kemampuan buat menjalankan bisnis gitu kan. Padahal ada uang 300 juta. Hilang aja 300 juta itu jadinya. Nggak jadi kesempatan kita. Makanya sebelum kita mendapatkan kesempatan seperti itu, pastikan kita sudah punya kapabilitasnya. Jadi kalau kita kesempatan datang tiba-tiba, kita sudah siap gitu. Nah, makanya kita, tips kedua, siapkan kita jadi pemimpin. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu penting. Masalah dipilih nggak dipilih itu urusan lain. Oke? Yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti meminta nasihat kepada orang lain, dan jangan takut dikritik. Kritik itu membangun kita, nasihat itu membangun kita. Walaupun kadang-kadang kadang-kadang kita pernah merasa apa yang dikritikin orang itu, ya sebenarnya gue juga tahu kali, ya kan? Apa yang dinasihatin orang itu sebenarnya gue juga tahu kali. Tapi ilmu mendengar itu penting. Kalau kata Atta bin Abi Rabah kan, saya mendengarkan ilmu dari saya secara khidmat, walaupun saya sudah menghafal ilmu itu sebelum menyampaikannya lahir. Nah itu kata Atta bin Abi Rabah ini tabiin di zaman dulu ya, tabiin itu zaman setelah para sahabat. Saya mendengarkan ilmu secara khidmat, walaupun apa yang disampaikannya sudah saya hafal sebelum yang menyampaikan lahir. Ya gitu ya. Bayangkan bagaimana hikmahnya itu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah takut mendapatkan nasihat, dan jangan pernah takut mendapatkan kritik. Itu aja, Diva. Iya Bang, terima Ada kasih. lagi cukup? Terima kasih Bang, cukup. Dapat udah lumayan lah dapat gambarannya. Baiklah, terima kasih jawabannya dari Bang Azmul. Mengingat waktu kita sudah lewat dari waktu diskusi, mungkin mencukupkan materi yang pertama kita tentang manajemen organisasi. Closing statement ya dikit ya. Iya Bang. Closing statement dikit ya. Oke, gini teman-teman sekalian. Pengalaman organisasi itu didapat ketika kita terjun langsung dalam masalah. Ya. Jangan pernah kabur dari masalah ketika berorganisasi. Ya, jangan pernah kabur dari masalah ketika berorganisasi. Karena yang ketika kabur dalam masalah itu, teman-teman nggak bakal dapat apa-apa. Apa sih untungnya di CV itu pernah jadi A, B, C, koordinator ini, ketua ini, sekretaris ini, bendahara ini, tapi kita nggak punya pengalaman di situ. Pengalaman organisasi itu adalah ketika kita nyemplung, terjun langsung dalam sebuah masalah. Pusing bersama gitu. Ketika merencanakan masalah, kita pusing dalam merencanakan masalah itu. Ketika kita bikin agenda, kita merasakan rumitnya, merasakan susahnya menjalankan agenda itu. Ketika kita mengatur itu, bagaimana caranya mengatur itu biar bisa sesuai dengan rencana. Itu kan semuanya nggak bisa didapatkan di bangku-bangku kuliah, nggak bisa didapatkan di buku-buku manapun ya, pengalaman seperti itu kan. Itulah yang jangan sampai teman-teman lupakan gitu ya. Intinya dimanapun teman-teman aktif organisasi, termasuk di LK, jangan pernah menghindari masalah. Hadapi face to face masalah itu gitu. Oke, ada masalah komunikasi, gue hadapin. Ada masalah anggota nggak aktif, gue hadapin. Ada masalah dibentrokin sama dekanat misalnya kan, gue hadapin gitu. Jangan takut dengan masalah, karena masalah itu yang mengembangkan kita. Oke, itu aja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ini kan yang ikut ORLK semuanya ya. Iya. Jadi jangan pernah jangan sia-siakan kesempatan teman-teman aktif di LK ini ya.
Karena teman-teman sekarang kuliah di UNAN, kampus besar gitu ya. Bedanya teman-teman kuliah di UNAN sama kampus-kampus sekolah tinggi itu adalah kesempatan dapat jaringan besar, kesempatan dapat mengembangkan diri dengan besar gitu. Itu bedanya. Kalau masalah materi kuliah sama semuanya. Mungkin beda dari dosennya gitu kali. Materi kuliah sama aja semuanya gitu. Intinya jangan hilangkan kesempatan ini. Karena waktu itu nggak bisa berulang 2 kali. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari materi kita yang pertama tentang manajemen organisasi. Ada sedikit kata yaitu kuliah nomor 1 tapi organisasi tidak bisa diduakan. Sekian dari Ana, kurang dan lebihnya Ana minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya? Syukur Bang. Oke. Baik, mungkin MC pertama kita tidak hadir. Mungkin Ana saja dulu yang mengaturnya. Baik, mungkin kita langsung saja ya masuk ke materi berikutnya, yaitu materi fundraising yang akan dibawakan oleh Bang Teza Kusuma dan moderator kita Ridam. Kepada Ridam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kepada Hina Fatul dari acara yang telah mengizinkan Ana untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman, ikhwah fillah, seluruh peserta Islamic Management Training yang diadakan oleh Lembaga Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2020. Oke. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita maju ke sesi kedua, Ana ingin menjelaskan bahwasanya sebenarnya kesempatan kali ini kita membahas materi kedua terkait presentasi dari Ustadz Zul Fauzi. Namun dikarenakan Ustadz tersebut ada agenda, jadi kita maju ke sesi ketiga yang seharusnya dilaksanakan pada hari Ahad pagi ya. Yakni materi ketiga kita, yakni materi fundraising, yang mana pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh salah satu alumni dari LK, yaitu Bang Teza Kusuma. Ana lanjut memperkenalkan Bang Teza Kusuma terlebih dahulu. Jadi Bang Teza Kusuma ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, tepatnya jurusan Manajemen angkatan 2017. Oke. Di sini bisa kita lihat pengalaman beliau sangat luar biasa, dan sangat kita yakini bahwasanya banyak pengalaman dan prestasi lain yang tidak